Halo sahabatku dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya John Sung, Jesus My Savior. Sahabatku yang terkasih, saya mendapatkan kiriman video ya, ini mengenai satu orang perempuan ini ya. Saya enggak usah sebutlah namanya ya. Bapaknya juga saya enggak sebut, bapaknya almarhum. Ya, jadi dia ini khotbah. Ini saya bingung juga, dia sekolah teologi di mana gitu. Banyak khotbahnya yang enggak ada pakai dasar Alkitab, tapi ceritakan itu pengalaman-pengalaman. Dibilang motivator juga enggak ada sebuah isi yang berkualitas begitu. Nah, sebenarnya saya malas tanggapi, cuman karena ya banyak yang ini kirim video ini, oke lah silakan tanggapi, harus meluruskan. Berani enggak Pak John ya? Kalau saya ikut firman Tuhan, mana ada yang saya takut gitu. Itu apa takut untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan? Walaupun dalam kekristenan banyak melenceng, ya kita harus luruskan. Banyak memang kekristenan hari ini yang melenceng. Nah, coba kita lihat dulu apa yang dia sampaikan ini. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita dicintai Tuhan, seringkali dipanggil pulangnya itu mendadak. Tapi mendadaknya itu selalu tidak ada rasa sakit. Papi saya juga pulang dengan rasa tidak ada rasa sakit sama sekali. Tiduran di kasur kletek pulang. Nah, jadi ini satu statement yang lucu sekali. Kalau Tuhan mengasihi kita, kalau kita dekat dengan Tuhan itu, kalau berarti Tuhan manggil kita itu tanpa sakit lalu mendadak. Jadi mau katakan kalau orang yang mati karena sakit, banyak hamba Tuhan yang mati kemarin karena COVID-19. Ya. Lalu Tuhan tidak sayang mereka. Kan konyol kalau begitu. Ya. Nggak ada sakit, mati mendadak. Coba dong, fair, dicek dulu. Pernah nggak check up gitu papinya. Ya. Jadi jangan membangun sebuah doktrin pernyataan gitu. Tidak pakai dasar Alkitab, tapi pakai pengalaman. Oh, bapak saya dikasihi Tuhan. Bapak saya dikasihi Tuhan, tidak pernah sakit, lalu dipanggil Tuhan mendadak. Kalau begitu, berarti orang yang dikasihi Tuhan itu pasti matinya itu tidak ada rasa sakit dan mendadak gitu. Ini kesimpulan yang konyol. Ya. Banyak kok hamba-hamba Tuhan yang luar biasa itu, semuanya itu tidak ada orang yang tidak ada gejala sakit yang mati begitu. Ya. Mungkin paling kena jantung. Makin karena dia tidak pernah check up. Bagaimana kondisi jantungnya? Nah, nanti kan diketawakan sama dokter kalau begitu. Semua orang mati, ya. Kita tidak bisa bilang, oh ini dikasih Tuhan, matinya seperti ini baik. Ini enggak. Rasul Paulus matinya kesakitan, Tuhan Yesus matinya kesakitan. Aduh, saya bilang ini konyol sekali kalau begini ya. Coba kita lihat lagi apa dia ngomongkan. Ada yang saya sebut kemarahan ilahi. Karena kemarahan itu bukan berdasarkan perasaan kita, tapi kemarahan itu kan ada kesensitifan dari Roh Kudus turun dalam hidup kita, membuat ketika sebuah kebaktian tidak berjalan sesuai dengan yang Roh Kudus mau, sensitif. Nah, ini juga kemarahan, sensitivitas Roh Kudus. Buah Roh itu apa sih? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, penguasaan diri semua. Tidak ada dibilang gitu kemarahan. Nah, ini kan konyol juga. Roh Kudus suruh orang marah. Ya. Memang ada marah yang positif, ada yang marah yang negatif. Marah terhadap ajaran-ajaran sesat. Misalnya Tuhan Yesus marah, menjungkir balikan pintu-pintu meja penukar uang karena mereka memakai tempat bait Allah itu untuk berdagang menjualan. Bukan untuk tempat hal rohani. Tuhan Yesus marah kepada mereka karena mereka merampas hak-hak sebenarnya untuk beribadah di bait Allah, dipakainya dia untuk hal menukar uang lah, money changer apa segala macam di sana. Nah, ini tidak benar. Nah, itu marah. Iya, marah positif. Nah, lalu di dalam kebaktian begini katanya ada Roh Kudus, sensitivitas kita lalu buat kita marah. Makanya saya heran, ada pendeta-pendeta juga yang katanya pas lagi kebaktian itu kan saya ada buat video. Tiba-tiba ketawa tak tersadarkan katanya itu Roh Kudus membuat holy laughter, ketawa yang suci. Aduh, konyol sekali kalau kayak begitu ya. Di mana ada dasar di Alkitabnya ini? Nah, jadi ini perempuan ini mau ceritakan katanya ada kemarahan, sensitivitas Roh Kudus yang membuat marah. Marahnya karena apa? Coba kita dengarkan. Marah pengajaran sesat atau karena apa coba? Kok bisa? Suatu hari saya belajar ilmu ini dari papi saya waktu itu beliau masih hidup. Ada seorang pendeta besar datang ke gereja. Dia lagi
khotbah, tengah-tengah khotbah. Dia merasa mic-nya ini suaranya tidak oke. Dan ini mengganggu hadirat Tuhan. Saya tahu pendeta ini, dia di depan, bayangin, ini masih kebaktian, di depan di streaming seluruh dunia. Dia panggil tuh orang sound system, dia panggil sini, dipanggil di atas. Dan kalau kamu tidak bisa kerja dengan benar, jangan ikut-ikut aku pergi ke luar negeri. Nah ini konyol kan, kayak begini kan. Masa ini marah karena sensitivitas Roh Kudus kalau kayak begini. Orang kalau ya tim sound systemmu, teknismu itu ada sedikit keliruan bagaimana cara ngatur suara mic-nya, dipanggil baik-baik, dikasih tahu gitu. Ngapain kamu menunjukkan arogansimu di depan banyak orang, di ribuan orang begitu, kata streaming seluruh dunia. Oh, kamu sini marah kamu. Apa itu kayak politikus tuh yang siapa yang kemarin itu marah-marahin itu bos. Pejabat Inalum itu kan konyol, menunjukkan arogansi. Hamba Tuhan itu tidak boleh begitu, ya. Hamba Tuhan itu harus rendah hati. Ada kita, saudara kita bersalah pun kita pakai aturan tegur 4 mata. Jika dia bertobat, ya sudah selesai, anggap dia, bawa dia kembali. Jika dia tidak tahu, bawa 2-3 saksi. Kemudian dia tidak mau lagi, umumkan soalnya kepada jemaat, keluarkan. Ada prosedur. Masa cuman gara-gara sound system ini dibilang marah yang suci, sensitivitas Roh Kudus terganggu, hadirat Tuhan. Nah, ini istilah hadirat Tuhan ya. Hadirat Tuhan itu bukan di dalam gereja. Hadirat Tuhan itu ada di sorga, suci, maha suci, hadirat Tuhan. Gereja itu bukan tempat yang suci. Nah, ini saya kasih tahu nih bedanya. Gereja itu tempat pertemuan jemaat. Jemaat berkumpul, bernyanyi bersama, belajar firman Tuhan, bukan tempat suci. Masa gereja nanti pakai di mall, di ruangan itu ruang suci. Oh, nanti jemaat tidak boleh injak sini. Ini mimbar nih, daerah suci, daerah kudusnya para hamba Tuhan. Nanti jangan main-main, nanti kena kutuk. Itu kan nakut-nakutin orang. Hadirat Tuhan itu ada di sorga. Waktu kita berjemaat, bernyanyi, itu namanya pertemuan jemaat. Makanya saya lebih suka ya pakai istilah itu adalah pertemuan jemaat. Karena Paulus juga memakai istilah pertemuan-pertemuan jemaat. Ibadah itu apa? Ibadah itu setiap saat hidup kita. Jangan cuman kita pikir bahwa kalau ibadah itu hari Minggu kita datang ke gereja itu ibadah. Kalau setelah balik hari Senin sampai Sabtu itu tidak ibadah. Nah ini tidak benar konsep begitu. Ibadah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kan menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan itu kan setiap saat, setiap detik hidup kita. Ya. Bukan hari Minggu baru kita ibadah. Nah ini konsep yang salah. Ya. Banyak orang mau kemana? Mau ibadah dulu. Ibadah itu setiap saat. Nah ini tidak benar gitu loh. Nah, coba dengar lagi. Makin suaranya jelek, perbaiki. Sudah baik, itu saya ada shock. Saya nggak tahu kayak enggak atau enggak. Tapi itu kondisi dalam hadirat Tuhan begitu kuat. Papi saya lagi kebaktian bahtera besar 20.000. Saya narik kerup di depan. Dan tarian saya tidak sesuai yang Tuhan mau. Tahu papi saya bilang, kamu yang naik depan, keluar. Maksudnya apa? Saya anaknya. Nah, ya ini ya tidak sesuai, nari kerup. Tarian kerup tidak sesuai. Saya pun bingung di mana misalnya ada perempuan-perempuan di depan gereja suruh nari kayak malaikat, apa nari kerup, apa segala macam, nari serafim, terafim, lalu main rebana, main apa itu. Sesuai tidak sesuai itu pakai dasar apa gitu loh. Dasar pendetanya, feeling pendetanya. Kalau feeling pendetanya lagi ndak oke, udah kamu keluar. Ndak bagus nyanyimu. Wah, ini sih bukan gereja ini. Ini sih tempat pemimpin preman besar kalau begitu. Sedikit-sedikit marah seperti itu. Ya. Ndak benar gitu loh. Semua orang diusir keluar. Nah, yang bodohnya itu adalah pengikutnya ini. Nggak meneliti Alkitab, nggak belajar Alkitab, mereka hanya mau ikut-ikutin saja, dengerin. Saya pun bingung, ini nggak ada bahas tentang firman Tuhan.
ayat sama sekali, cuman cerita ngalur ngidul ndak jelas apa begitu, tapi bisa banyak pengikutnya. Jadi sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, Anda boleh lihat di akhir zaman ini memang penyesatan merajalela. Gereja banyak, nampaknya banyak orang hadir, ya, tetapi mereka tidak mengerti kebenaran. Itulah yang di dalam Matius pasal 7 itu berkata, ya, bukan setiap orang, 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kehendak Bapakku di surga itu apa? Bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ikutin pengajaran firman Tuhan. Nah, sedangkan mereka ini cuma berseru, kemudian berkata, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Nah, banyak memang bernubuat. Saya ini bernubuat. Saya lihat begini, Tuhan Yesus bicara sama saya akan terjadi begini. Sebelum ada COVID-19 saya udah tahu akan terjadi begini. Ada di markas virus lah, di tempat kutub utara lah, apa segala macam. Itu mamanya dulu kan khotbah begitu. Nah, ini ayat ini. Pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah Tuhan terus terang kepada mereka, nyala engkau pembuat kejahatan. Jadi orang hanya cerita-cerita isapan jempol, ya, dongeng-dongeng cerita pengalaman. Banyak orang mau ikut dia, iya. Karena Tuhan berkata apa? Kelak ketika anak manusia datang ke bumi, masihkah menemukan iman di bumi? Itu menunjukkan bahwa ketika rapture, Tuhan Yesus datang, iman orang yang percaya kepadanya sungguh-sungguh itu sedikit. Kekristenan hari ini bertumbuh, ya ada bertumbuh, tetapi ya banyak kekristenan menjadi kacau, jadi sesat. Di dalam Tuhan nanti, di sorga nanti, ya orang itu Tuhan tidak tanya merek gerejamu, tapi Tuhan tanya apakah engkau ada di dalam, apakah kau mematuhi firman. Yang di luar Tuhan pergi. Nah, kan seperti itu. Jadi di hadapan Tuhan itu hanya dua tipe, di dalam Tuhan dan di luar Tuhan. Tidak ada agama-agama B. Kalau engkau cuma Kristen KTP asal datang ke gerejanya, nari sana nari sini, joget-joget di gereja, tidak ngerti firman Tuhan. Kemudian ada yang berdansa-dansa lagi di gereja, ada yang nge-rap lagi, pakai lampu kayak diskotik. Gereja udah tidak beda dengan diskotik. Nah, ini udah parah kalau begitu. Jadi sahabatku dimanapun Anda berada, saya mau katakan bahwa ya, kita harus ikut Alkitab. Jangan ikut para pendeta yang asal ngomong, tidak ada pakai dasar firman Tuhan. Ada yang lagi bilang melihat Yesus. Saya tanya, kamu lihat Yesus, tahu dari mana itu Yesus? Oh, terang cahayanya, kesilau apa segala macam. Aduh. Matius pasal 24, coba baca di situ. Pada akhir zaman banyak orang akan berkata Mesias di sini, Mesias di sana, Mesias di padang gurun, Mesias di kamar, di bilik, katanya. Outdoor, indoor, jangan percaya karena Mesias palsu telah muncul dan menyesatkan banyak orang. Masa hal ini sudah diingatkan oleh Tuhan Yesus? Masih banyak yang tidak mengerti. Jadi sahabatku yang kasih di dalam Tuhan, ya, konsepnya ini tidak benar. Marilah kita kembali kepada Alkitab. Jangan mau dengar cerita-cerita dongeng. Ya, pengalaman-pengalaman hidup yang tidak bertanggung jawab. Kita harus ikut dengan Alkitab. Bersama saya Johnson. Jesus my Savior. Sudah gede.